Nah, sekarang coba kalian perhatikan lingkungan di sekitar kita. Di sini ada pohon mangga, ada pohon bunga-bunga. Inilah sahabat kita. Kenapa pohon mangga itu bisa berbuah? Nih, buahnya. Ada buahnya, kemudian bunga itu bisa mekar. Sangat indah warnanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, kita Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat nikmatnya kita masih bisa bertatap muka jarak jauh melalui HP karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bisa bertemu langsung. Bapak senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan masih bisa membantu orang tua kalian di rumah dengan ikhlas dan tidak dengan rewel ya. Jangan rewel di rumah, tidak uring-uringan, semangat membantu orang tua dan semangat belajar. Setelah kalian di kelas 4 dengan Bapak, kalian sekarang ketemu dengan Bapak lagi menjadi wali kelas kalian di sekolah. Mudah-mudahan punya semangat baru yang lebih semangat. Kemudian kalian tidak bosan menjadi tidak bosan dengan Bapak, di mana Bapak kembali menjadi wali kelas kalian di kelas 6 ini. Dan mudah-mudahan itu malah menjadi kalian tambah semangat. Semoga demikian. Alhamdulillah, untuk pembelajaran yang akan kita pelajari, Bapak masih mengampu pelajaran yang sama, pelajaran tematik. Untuk bahasa Sundanya, untuk tahun ini Bapak tidak mengajar di kelas 6, Bapak mengajar di kelas 3, 4, dan 5. Dan untuk pelajaran tematik ini, di pembelajaran pertama ini, kita tentu akan mulai pembelajaran tema 1. Nah, ini bukunya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Oke ya. Mudah-mudahan kalian sekarang dalam keadaan sehat semua ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan. Baiklah, kita mulai pembelajarannya di pembelajaran tema 1 ini. Siap-siap ya, tetap semangat. Oke, lanjut. Pada pembelajaran kita yang pertama ini, di tema 1, judulnya adalah selamatkan makhluk hidup. Kita bahas dulu sebentar, selamatkan makhluk hidup. Nah, jadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya di dunia ini, tentu kita tidak bisa lepas dari makhluk hidup yang lain. Nah, terutama makhluk hidup yang mendukung kita dalam beraktivitas sehari-hari, ataupun makhluk hidup yang merupakan kebutuhan kita, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu banyak sekali ya makhluk hidup itu, dari tumbuhan dan hewan tentunya. Nah, inilah yang harus kita selamatkan. Kenapa harus kita selamatkan? Kalau kita tidak menyelamatkannya, maka otomatis mungkin kita tidak bisa hidup. Contohnya, sehari-hari kita makan nasi, padi tumbuhannya. Kalau itu tidak diselamatkan atau tidak dilestarikan, kita akan kesusahan makan tentunya. Itu hanya salah satu. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, inilah makanya judulnya ada selamatkan makhluk hidup. Nah, kita harus berusaha untuk menyelamatkan makhluk tersebut dari mulai binatang dan tumbuhan. Oke, kita buka ya. Kita buka di pembelajaran pertama. Kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di sini lihat judulnya tumbuhan sahabatku. Jadi kita ya, kalian, Bapak dan semua orang harus menjadikan tumbuhan itu sebagai seorang sahabat. Sebagai seorang sahabat. Apa itu sahabat? Kalian sudah tahu kan? Sahabat itu adalah sebuah hubungan ya, sebuah hubungan
yang sangat erat di antara kita ini. Kalau udah sahabat, kita akan saling mendukung, saling menolong, menyayangi dan sebagainya. Itulah arti sahabat. Jangan sampai mengecewakan sahabat kita, jangan sampai merugikan sahabat kita. Nah, ini pun dengan tumbuhan pun kita harus bisa seperti itu. Jadikan tumbuhan itu sahabat. Kita merawatnya sampai mereka atau tumbuhan tersebut tumbuh dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, pembelajaran kita kali ini kita akan belajar dari halaman 1 sampai dengan halaman 16. Jadi satu pembelajaran. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan belajar dari halaman 1 sampai dengan halaman 16. Di pembelajaran kali ini, di pembelajaran 1 kali ini, kita akan mengenal berbagai macam atau kita akan mengamati berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita amati tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, ini contohnya ya di sini. Kita amati. Setelah kita mengamati, kita akan mengambil satu contoh tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung. Kita akan pelajari bagaimana jagung berkembang biak. Apa saja yang dimanfaatkan dari jagung tersebut untuk kehidupan manusia. Kemudian bagaimana cara jagung bisa melakukan perkembangbiakan sehingga jagung tersebut bisa menjadi banyak dan terus tumbuh dan terus bisa memberikan penghidupan bagi kehidupan manusia. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, dari bacaan jagung ini ya, kita akan coba membuat atau mengambil apa saja sih ide-ide pokok dari setiap paragraf dari bacaan-bacaan tersebut, yaitu yang di halaman 2 dan halaman 3. Semuanya ada 5 paragraf. Nah, setiap paragraf mempunyai ide pokok. Ini mudah sekali ya untuk mendapatkan ide pokok itu. Kita baca keseluruhannya. Nah, kita ambil inti dari bacaan tersebut. Nah, itulah ide pokoknya ya. Dari satu paragraf itu kita baca keseluruhannya sampai kita mengerti. Nah, biasanya itu ada intinya, ada inti dari seluruh penjelasan yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, intinya itu adalah ide pokok. Sisanya adalah penjelasannya. Saya kasih contoh ya di sini di paragraf 3. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Berarti ide pokoknya adalah ini membicarakan tentang pembuahan jagung. Nah, itulah ide pokoknya tentang pembuahan jagung. Nah, dijelaskan pembuahan jagung itu dari mana prosesnya, dari atas. Berarti ini ide pokoknya kita ngambil di bagian bawah. Seperti itu contohnya ya. Kemudian kita akan juga belajar di halaman 5 tentang mengamati bagian-bagian dari bunga. Nah, bagian dari bunga ini merupakan bagian proses perkembangbiakan dari sebuah tanaman. Nah, perkembangbiakan ini akan dibagi menjadi 2, ada generatif, ada vegetatif. Untuk perkembangbiakan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangannya secara kawin, di mana kalau secara kawin berarti ada sel jantan dan sel telur atau betina. Dijelaskan di halaman 5. Bisa dibaca aja ya di halaman 5 bagaimana prosesnya. Berbicara tentang bunga, ya, semua orang menyukai bunga tentunya. Semua orang menyukai bunga. Bahkan bunga ini oleh sebagian negara, bahkan mungkin oleh seluruh negara ini dijadikan sebagai bunga nasional. Seperti Indonesia, sepertinya bunga nasional melati.
Nah, negara-negara ini kebanyakan mereka mempunyai bunga nasional, sehingga karena kesamaan tersebut kemudian di antara negara-negara tersebut saling membutuhkan, maka negara-negara yang ada di sekitar Indonesia seperti Malaysia dan yang lain-lain melakukan atau membentuk sebuah persatuan atau perkumpulan yang dinamai dengan ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara, Association Southeast lupa Association Southeast Asia. Oh ya, Association Southeast Asian Nation. Association is Asian Nation. Nah, artinya Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Apaan tadi agak sedikit lupa. Sudah hampir 1 tahun belum dibaca-baca. Untuk menghafal anggota-anggota ini, anggota negara ASEAN ini, Bapak sudah membuat sebuah singkatan atau sebuah kata yang mudah diingat. Hanya pendekatan aja. Sebenarnya tidak terlalu nyeplak gitu kan, tidak terlalu langsung plak ke situ. Ini hanya pendekatan aja. Di sini di halaman, bisa kalian lihat di halaman 9, pendiri pertama negara ASEAN ini adalah 5 negara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Nah, ini Bapak singkat di sini adalah mata sipit atau mainan, bisa mainan sipit atau main sipit-sipitan. Main sipit-sipitan. Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand. Nah, itu sangat mudah ingat. Pokoknya ingat sipit, ingat main, udah. Malaysia, Indonesia, kemudian Singapura, Filipina. Oh, salah. Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand. Oh ya, mata sipit. Sipit. Dan untuk yang 5 negara lain kita singkat dengan black market, atau juga boleh black market, mata sipit, black market atau black market. Nah, lebih enak sih black market, cuma K-nya nggak kepake. Nggak masalah, yang penting pendekatan sehingga kita mudah untuk mengingat. Black market tanpa C ya, blacknya BLAK. Brunei, Laos, Kamboja. Marketnya Myanmar sama Vietnam. Myanmar sama Vietnam. Nah, ini untuk lebih memudahkan dalam mengingat, bisa dengan seperti itu ya, disingkat dengan sebuah kata yang mudah diingat. Di sini dijelaskan tentang keadaan negara-negara ASEAN, dari mulai negara apa nih, Indonesia ya, Brunei Darussalam, dari pertama Brunei Darussalam sampai terakhirnya negara Thailand. Bisa dibaca-baca aja. Penjelasan yang ada di bukunya. Nanti bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via Japri ya. Insya Allah untuk pembelajaran pertama ini Bapak tidak memberikan tugas dulu. Nanti kita bisa ada tugas untuk pembelajaran selanjutnya. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini ada manfaatnya. Dari Bapak cukup sekian dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.